Menurut saya Anda harusnya tahu bahasa Indonesia. Dia datang sebagai manusia. Kalau dia datang Iya. sebagai manusia, sebelumnya dia apa? Berarti bukan manusia. Dia adalah firman Nggak Allah. ada keterangan yang sebelumnya datang itu apa gitu. Maksudnya Loh sebelum dia datang iya, emang apa? nih ya. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Tuhan itu wajib bisa. Sempat Tuhan nggak bisa itu namanya batu. Terus Yesus itu kan Tuhan. Yesus itu adalah firman Allah yang menciptakan kau. Loh, Iyalah. Loh, berarti kalau firman itu, sekarang firman aku tanya Allah kau. itu berarti Sekarang aku tanya kata-kata. kau. Bentar ini selesaikan Kamu- dulu. Nah, kau bersolawat nggak bang? Tapi sama bapak bilangnya di Nah, ini situ. saya tanya ini. Allahmu bersolawat kepada siapa? Jawab jujur. Nih, IS ya Al-Azab 56 di sini dikatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk nabi. Nah, dia bersolawat untuk nabi. Cemana ini? Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa dari umat Islam. Dari diskusi tersebut ada umat Muslim yang bisanya bertanya namun tidak bisa menjelaskan esensi dari Tuhannya seperti apa. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Dua subjek ya. Dua subjek artinya dua orang. Allah itu bukan manusia. Yang diutus Iya, itu maksudnya firmannya. Yang diutus itu firmannya. Jadi berarti kalau firman Allah mengutus firmannya bukan artinya dua subjek. berarti yang disebut firman apa itu, Mbak? Ya, Yang disebut firman. firman itu adalah Ya, maksudnya pikirannya Allah. bawa pikiran. Oh, Mm-mm. gitu. Jadi kalau Allah itu tidak punya pikiran, bagaimana dia menyatakan dirinya? Sama seperti manusia, kalau nggak punya pikiran, apa bedanya dengan hewan? Gitu. Kita juga menyatakan diri kita melalui pikiran kita yang keluar melalui suara kan? Melalui suara, melalui tulisan, gerak tubuh. Jadi yang diutus Allah itu adalah firman-Nya. Gitu. Jadi firman itu bicara tentang hipostasis di dalamnya. Bicara tentang ya. Jadi firman yang di dalam Allah itu bicara tentang Allah yang punya kemampuan untuk menyatakan dirinya. Terus keputusannya kita harus mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya. Yesusnya. Keputusan apa? Kita harus mengakui bahwa Allah yang disebut Bapa itu dia punya firman dan punya roh. Allah kita itu bukan seperti kayak gini, kayak benda mati kayak gini gitu. Ini kan benda mati. Kalau ini satu, tapi kita tidak menyatakan bahwa Allah itu seperti bilangan. Allah itu menggambarkan diri Allah itu sama seperti kita. Kita punya tubuh, punya roh, dan punya pikiran. Suara kita yang adalah penyataan dari pikiran kita itu berbeda dengan tubuh kita, berbeda juga dengan nafas kita, namun satu dalam kodrat manusia, satu hakikat manusia. Jadi dari Yohanes 17 ayat 3, kalau kita mau mengenal Allah yang benar, kita itu harus mengenalnya melalui Yesus, melalui firman-Nya sendiri, bukan melalui yang kita nggak mengenalnya gitu. Karena yang bisa memperkenalkan diri Allah ya Allah itu sendiri. Sama kayak Mas Tubagus, cuman suara Mas Tubagus yang bisa memperkenalkan diri Mas Tubagus. Tetangga itu nggak akan kenal Mas Tubagus itu. Pasti diri Mas Tubagus sendiri. Gitu. Terus ke poinnya Mbak ya, berarti kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan gitu ya. Bukan utusan poinnya itu mengenal. Kalau mau hidup kekal kita harus mengenal Allah.
Ya, Allah yang diperkenalkan Yesus itu adalah Sang Bapa. Itu Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kita tidak akan bisa hidup kekal kalau kita tidak mengenal Allah itu melalui dirinya sendiri, firman-Nya itu sendiri. Berarti tapi kira-kira Mbak ya, mohon maaf saya potong ya, namanya saya belajar, nggak ada niat ke sana kemari. Kan kata saya tadi, kalau saya belajar Islam saya tanya ke Pak Ustadz atau Pak apa ya namanya, Abuya atau Kiai lah istilahnya. Tapi kalau ke agama ya kita sama aja lah, namanya Indonesia, kita bersaudara semuanya. Saya tanyanya ya ke ahlinya juga gitu, jadi saya nggak mau melenceng. Tapi kira-kira yang tadi maksud yang apa namanya, satu lagi ya, mohon maaf saya pertanyaan saya satu lagi. 2 Yohanes apa ini? 2 Yohanes. Udah ngeh yang tadi. Kalau mau hidup kekal harus mengenal Allah melalui firman-Nya Allah. Maksud saya kan saya baca-baca berlawanan enggak sama ayat yang ini gini nih, apa namanya? Saya baca kurang bagus, saya suara aja ya. Apa? Karena itu Google itu bahasanya lain dengan kitab saya. Iya. Tapi ini saya sama nggak nih? Berkata ada ini ayatnya aja. Oh. 2 Yohanes 1:7 dalam Alkitab terjemahan baru TB. 2 Yohanes 1 ayat 7. TB apa maksudnya? Nih ya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai dunia. Itulah si penyesat dan antikris. Tapi ulangi lagi Mbak. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Iya, kira-kira yang sama yang tadi berlawanan enggak kan? Di sini penjelasannya yang mulia Yesus ya, maksudnya sebagai manusia, sedangkan kita maksudnya dipaksa juga harus mengaku, bingung gitu. Menurut saya Anda harusnya tahu bahasa Indonesia. Dia datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai manusia, sebelumnya dia apa? Berarti bukan manusia. Dia adalah firman Allah. Nggak ada keterangan yang sebelumnya datang itu apa gitu. Maksudnya sebelum dia datang emang apa? Nih ya. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Siapa penyesat itu? Yang tidak mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Tahu nggak? Datang sebagai manusia. Jadi firman Allah itu datang sebagai manusia. Kamu bisa baca di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Allah kami ini datang menyatakan dirinya menjadi manusia. Allah kami ini. Gitu. Jadi siapapun yang menolak firman Allah itu datang sebagai manusia, itulah si penyesat itu. Itulah antikris. Jadi nggak boleh. Iya kan, berarti kan. Gimana? Enggak kan, tadi kan disuruh di ayat yang satu kita mengakui sebagai Tuhan. Di sini sedangkan menolak sebagai manusia. Kita harus mengenal Allah. Makanya banyak orang yang tidak mengenal Yesus. Siapa orang yang tidak mengenal Yesus? Yang mereka kira Yesus itu nabi doang. Yang mereka mengenal Yesus itu sebagai manusia toktil. Padahal Yesus itu adalah firman Allah yang satu di dalam Bapa dan Sang Roh Kudus. Jadi siapapun yang tidak mengenal Allah, mereka itu akan binasa. Mereka tidak akan mungkin beroleh hidup kekal. Mereka itu semuanya adalah antikris. Gitu. Jadi barang siapa yang tidak mengenal Allah, ya dia akan binasa gitu. Nah, siapa kira-kira orang-orang yang tidak mengenal Allah? Yaitu yang mengira Yesus itu cuma manusia. Padahal dia adalah firman Allah. Coba buka Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1. Ya udah, ntar aja saya pelajari lagi ya, Bang. Iya. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Tuhan memberkati. Kalau maksudnya gini. Oke. Nah gitu. Jadi Yohanes 17 ayat 3 itu justru ayat pamungkas saya untuk menyatakan siapa Allah yang benar itu. Jadi kalau tidak mengenal Allah, mustahil
siapapun di antara kalian itu yang bisa hidup kekal. Nah, banyak di antara kita yang tidak mengenal Allah. Mereka menduga Yesus itu cuman manusia biasa. Kalau Yesus manusia biasa, kenapa dia ada bersama-sama dengan Sang Bapa dalam kekekalan? Kita bisa baca di Yohanes 1 ayat 1. Logikanya Allah, pikirannya Allah. Halo. Halo Kak, Shalom. Salam. Mau nanya Kak, Boleh. ini tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ya Kak. Nah, nanti kedatangan Yesus yang kedua kali itu berupa manusia lagi kah? Kamu bisa baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Coba baca. Aduh, saya ada di page 1 sih. Oke, jadi waktu Yesus terangkat ke sorga, 2 malaikat datang di antara orang-orang yang menyaksikannya, muridnya dan 500 orang. Malaikat itu berkata, "Apa yang kamu lihat? Yesus yang kamu lihat terangkat ke sorga ini akan dengan cara yang sama datang untuk kedua kali." Jadi Yesus itu dengan tubuh kemuliaannya dan itu permanen. Gitu. Oh iya. Oh iya, satu lagi Kak. Nah, nanti apakah kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu dia untuk menghakimi orang yang berdosa atau menyelamatkan kita juga Kak? Gitu? Semua. Oh, semua ya. Iya. Jadi Yesus itu datang itu sebagai hakim. Mau yang percaya kepadanya maupun yang tidak percaya kepadanya. Karena banyak juga orang yang percaya kepadanya tetapi tidak melakukan apa yang dia perintahkan seperti di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Gitu. Jadi dia datang itu untuk membangkitkan kita semua. Yang pertama sekali itu adalah yang pengikutnya. Kamu bisa baca di 1 Tesalonika ayat 17. Yang pertama sekali dibangkitkan itu adalah yang percaya kepada Yesus dan diubahkan tubuhnya menjadi tubuh yang sama dengan Kristus. Dan yang terakhir itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus dibangkitkan untuk diminasakan selama-lamanya. Oke. Ya, terima kasih penjelasannya Kak Gata. Ya, Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati ya. Shalom. Shalom. Gitu. Nah, ini narasi ini juga benar gitu. Nah, pagi silakan Pak mau bertanya Pak. Mau nanya ini Pak tentang pernyataan apa itu? Mau nanya ini Pak, saya juga kebingungan. Itu Yesus kan Tuhan, ya. Terus yang menciptakan Yesus itu siapa Pak? Pencipta. Kan tadi kamu sudah mengakui Yesus Tuhan. Yang namanya Tuhan itu pencipta. Kok diciptakan? Narasimu itu satu narasi tapi acak-acakan. Gimana? Oke. Iya kan yang terlahir di dunia itu pasti ada yang menciptakan, Mbak. Adam tidak terlahir tapi dia diciptakan. Apakah kita bisa bilang yang namanya lahir itu diciptakan? Apa kamu mau bilang Ya, Adam terus itu yang mencipta Adam itu yang bukan mencipta diciptakan Adam siapa? karena dia tidak lahir? Gimana? Yang menciptakan Adam itu siapa? Yesus. Terus yang menciptakan Maria? Yesus. Yang keluar dari Maria? Tadi saya sudah jawab. Yesus itu Tuhan. Dia Tuhan yang datang sebagai manusia. Loh, kok Tuhan berubah jadi manusia itu? Bukan berubah, dia mengambil rupa manusia. Ketuhanannya tidak berubah. Kealahan Yesus. Terus yang mati itu siapa? Kenapa? Tuhan apa bukan? Yang mati? Yang mati itu dia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Allah itu nggak bisa mati. Makanya dia bangkit lagi. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Kealahannya nggak pernah mati. Makanya dia banyak membuat mujizat. Bahkan dia membangkitkan orang mati karena dia Allah.
kealahannya itu membangkitkan orang mati, dan kealahannya itu membangkitkan kemanusiaannya. Gitu. Allah itu Kok bisa sih, sebagai Mbak? manusia. Kenapa? Kok bisa Tuhan itu Kalau tidak bisa itu manusia. diunjuk rasa itu? Kenapa? Kok bisa Tuhan itu digebokin itu sama orang-orang? Ya nggak apa-apa, yang penting jangan Tuhan pulang gebokin orang, itu namanya penjahat. yang jelas, dipukulin itu yang kan berarti yang digebokin itu santai aja orang Pak, jahat itu. santai. Kalau orang bingung itu jangan ngegas. Jangan ya orang kesurupan. Apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan? Ya bisa. Yang tidak bisa dilakukan itu manusia. Manusia itu tidak bisa bangkit. Setelah digebukin, setelah mati, manusia itu nggak ada yang bisa bangkit. Nah ini, bahkan iblis juga itu nggak bisa membangkitkan orang mati, karena iblis nggak punya daya gitu. Jadi kalau kamu tanya kok bisa, ya Tuhan itu wajib bisa. Sempet Tuhan nggak bisa itu namanya batu. Terus Yesus itu kan Tuhan. Yesus itu adalah firman Allah yang menciptakan kau. Loh, Iyalah. Loh, berarti kalau firman itu, Sekarang firman kutanya Allah kau. itu berarti Sekarang kutanya kata-kata. kau. Bentar ini selesaikan dulu. Kamu ini kan sebagai manusia punya hidung, punya mulut, punya mata, itu meniru dari Tuhan Yesus. Kamu itu didesain oleh Selesaikan Tuhan dulu. Yesus. Kalau Tuhanmu nggak bisa mendesain kamu, kenapa? Seperti apa dia mendesain kamu? Nggak ada, ngasih tahu. Nggak bisa. Loh ya iya. Tuhan saya itu bisa menjadi Tuhan manusia karena itu kamu juga beda dengan penciptaannya. didesain. Santai dong, karena kamu juga didesain seperti gambaran Allah. Itu. Kamu dapat gambaran seperti sekarang ini karena Yesus. Kalau tidak karena Tuhan Yesus, kamu nggak punya lubang hidung. Mana? Nggak ada gambaran Tuhan. Oh, sekarang saya tanya Tuhan kamu. itu ada gambaran. Sekarang saya tanya kamu, adakah Allahmu menjelaskan kamu diciptakan dengan 2 tangan, dengan dua mata, dengan Lain hidung? kalau Nggak ada. berbicara tentang Tuhan, kekuasaan Tuhan bukan seperti manusia yang hanya bisa menciptakan biasa. Apa menciptakan biasa apa? Seperti manusia. Kalau manusia itu beda dengan cara menciptakan Tuhan itu, cara Oke, menciptakan kayak manusia. gimana itu Tuhanmu beda. menciptakan manusia? Coba, bisa nggak kau jelaskan? Bisa dong. Silakan. Coba, gimana penjelasannya? Tuh panjang kalau Ya, kalau udah, saya cerita. kasih tunjuk katanya bisa. Panjang. Ya udah, makanya kau belajar dulu, kenal dulu Allahmu. Ya kalau kamu nggak mengenal Allahmu, kamu bahkan nggak tahu kamu diciptakan seperti apa, berarti dia bukan Allah yang menciptakan kamu. Nah, itu. Nah, tadi mana yang mau naik tadi? Kok bisa Allah itu menjadi seperti manusia? Bisa lah. Sempat dia nggak bisa jadi batu. Halo. Halo, Pak Aki. Ya, selamat pagi, Pak. Oke. Aku tanya ya, Pak Islam? Islam. Silakan. Yesus itu apa? Kenapa? Yesus itu Tuhan apa enggak? Itu firman Allah yang datang menjadi manusia, yang gelarnya Tuhan, yang gelarnya Nabi, yang gelarnya adalah Raja dan Berarti ini gelarnya aja ya. iya dong. Yesus dilahirkan apa enggak? Kemanusiaannya dilahirkan. Dari siapa itu? Kelahirannya itu dari manusia Maria oleh Roh Kudus.
Oh, berarti Yesus itu manusia ya? Dia adalah Allah yang menjadi manusia, kan tadi saya udah menjelaskan. Telinganya nggak ada ya? Nih, saya ulang lagi. Makanya saya ini ya lucu ya. Kalian tuh denger nggak sih? Berarti manusia. Oke, tadi kan udah saya bilang Tuhan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang gelarnya Tuhan, Nabi, Raja, dan Imam. Ini dulu dicerna. Terus manusia menjadi Tuhan gitu. Udah dibilang firman Allah jadi manusia kok dibalik. Jadi kok sebenarnya kakek-kakek atau bayi? Kalau aku nggak kakek, Bu. Gini ya. Makanya jangan dibalik, Pak. Di mana-mana kau itu jadi manusia, dilahirkan dulu baru jadi kakek-kakek. Kok nggak bisa dibilang kakek-kakek dulu baru dilahirkan? Itu kurang jelas. Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi sebelum dia menjadi manusia, dia firman Allah. Kena, ya itu kena kau. Gitu ya. Bedanya nabi itu pertamanya manusia baru jadi nabi. Kalau Yesus itu Allah baru jadi manusia. Kenapa diturunkan? Ada lagi pertanyaannya. Tuh. Jangan kejang-kejang gitu dah. Nggak ada yang kejang. Jadi kalau sekali Aku bertanya, ya ada lagi pertanyaannya, Pak? Iya. Kan. Jangan turunkan. Ya, Aku kan tanya. Silakan mau bertanya. Aku lah belum tahu sebenarnya. Apa pertanyaannya? Nah, tadi tuh. Oh, jangan diulang. Kalau itu pertanyaan yang sama, mau kamu tanya berjuta-juta kali, jawaban saya tetap sama. Karena kalau dia nanya Yesus, ya jawabannya itu, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah firman Allah yang menciptakan kamu, yang menciptakan mamamu, bapakmu, nenek moyangmu, semuanya itu. Yang menciptakannya itu adalah Yesus. Tutup aja lah bang mukamu, bikin aku gak selera makan. Semua karena Tuhan Yesus ya kak ya. Gimana bang? Selamat siang. Ya selamat pagi. Apa yang mau ditanya Pak Hadran? Sampean ada penghinaannya ya. Apa yang mau ditanya tentang Alkitab? Sampean ada penghinaannya ya. Apa sih? Ngomong apa? Nanya apa? Saya menanya kenapa Yesus itu berdoa. Ya ngajarin orang lah biar kau tahu cara berdoa. Gitu kan. Kalau berdoa kepada sesembahannya, kau berdoa sama Yesus, gimana itu? Kamu udah pernah baca kitabmu? Oke, saya tanya. Iya, ini nih, saya kasih ayatnya ya. Bang, abang sering bersolawat nggak? Enggak, Yesus kita bicara Yesus dulu, nanti dulu masalah solawat segala macam itu kita selesaikan dulu Yesus tadi itu. Tadi udah saya jawab. Kenapa Yesus berdoa? Yesus ngasih contoh. Nah, kau bersolawat nggak bang? Tapi sama Bapak bilangnya di situ. Ini saya tanya ini. Allahmu bersolawat kepada siapa? Jawab jujur. Nih, IS ya Al-Ahzab 56 di sini dikatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Nah dia bersolawat untuk Nabi. Cemana ini? Kau bersolawat untuk Nabi. Tuhanmu bersolawat untuk Nabi. Kok udah sama kok sama Tuhanmu? Tahu enggak? Kemana ini? Ya? Jadi gimana? Nih makanya ya kan, wahai orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam. Nah, Tuhanmu udah mengucapkan salam, bersolawat. Kamu kan tidak. Ya udahlah, kayak gitu doang. Cuman ini
Dia bersolawat, disuruh dia bersolawat. Tuhannya pun gitu. Udahlah, apalah. Kenapa Tuhan Yesus berdoa? Dia ngajarin doa Bapa kami. Jadi kamu, kata Tuhan Yesus, kalau berdoa jangan bertele-tele. Seperti ini doanya, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Doa gimana? Kenapa? Hadran? Macet kamu? Nah itu. Jadi kalau kamu nanya kenapa Tuhan Yesus berdoa, dia ngasih contoh lah sebagai imam yang baik, ya kan? Sebagai guru yang baik, ya dia mengajar. Gitu. Dalam kemanusiaannya, dia datang sebagai hamba. Ya, jadi kamu bersolawat karena Tuhanmu telah bersolawat bersama-sama dengan malaikat. Kamu sudah setara dengan Tuhan. Gimana itu? Oh my God. Ya ampun. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.